We have removed the poison of critical race theory from our public schools, and I signed an order making it the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Setelah kemenangan besar dalam pemilu 2024 melawan Kamala Harris, Trump kini berkuasa kembali. Namun, seperti masa jabatan sebelumnya, kebijakan kontroversialnya langsung mengguncang Amerika dan dunia. Mulai dari kebijakan imigrasi, lingkungan, hingga perubahan besar dalam pendidikan dan hukum. Berikut keputusan Trump yang memicu reaksi keras. Imigrasi dan kewarganegaraan. Salah satu kebijakan yang paling menuai kontroversi adalah penghapusan birthright citizenship. Trump memerintahkan agar bayi yang lahir di Amerika Serikat dari orang tua imigran ilegal tidak lagi mendapatkan kewarganegaraan otomatis. Hal ini bertentangan dengan amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan bahwa siapapun yang lahir di Amerika Serikat berhak menjadi warga negara. Keputusan ini langsung mendapatkan kritik dari kelompok hak asasi manusia dan berbagai pihak lainnya. Kebijakan gender dan LGBT. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. Trump juga mencabut kebijakan Biden yang memperbolehkan penanda gender netral atau X dalam paspor dan dokumen resmi. Ia menegaskan bahwa hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini dianggap merugikan kelompok transgender dan non-binary, serta memicu protes besar di berbagai kota. Trump vs WHO dan Paris Agreement. Dalam kebijakan luar negerinya, Trump kembali menarik Amerika Serikat dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Ia menuduh WHO gagal dalam menangani pandemi dan terlalu berpihak pada Tiongkok. Selain itu, Trump juga menarik Amerika Serikat dari Kesepakatan Iklim Paris, menyatakan bahwa perjanjian tersebut membebani ekonomi Amerika dan memberikan keuntungan lebih kepada negara-negara lain seperti Tiongkok dan India. Langkah ini dikecam oleh aktivis lingkungan dan banyak negara lain. Bukan pertama kalinya Trump menarik Amerika Serikat dari Paris Agreement. Pada tahun 2017, ia melakukan hal yang sama, menilai perjanjian ini tidak adil bagi ekonomi Amerika. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord, but begin negotiations to re-enter. So we're getting out, and we will see if we can make a deal that's fair. Kebijakan ekonomi dan energi. Trump kembali dengan moto Drill Baby Drill, yaitu mendorong eksplorasi minyak dan gas, termasuk di kawasan konservasi, seperti cagar Marga Satwa Nasional Arktik. Selain itu, ia juga menghapus regulasi kendaraan ramah lingkungan yang diterapkan oleh Biden, yang berarti lebih banyak produksi mobil berbahan bakar bensin. Para ahli memperingati bahwa ini akan mempercepat krisis iklim. Namun bagi Trump dan para pendukungnya, ini adalah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Amerika Serikat pada energi asing dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor energi. Otoritarianisme dan hukum. Salah satu pernyataan Trump yang paling mengejutkan adalah ketika ia bercanda ingin menjadi diktator sehari. Use power as retribution against anybody. Except for day one. Except Look, what? he's going crazy. Except for day one. Meaning? I want to close the border, and I want to drill. That's drill, not. That's drill. not. Oh, no. That's not retribution.
Meski dikatakan sebagai lelucon, banyak pihak yang khawatir bahwa Trump semakin condong ke arah otoritarianisme. Selain itu, ia telah mengisyaratkan agar menginvestigasi lawan-lawan politiknya, yang menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan. Donald Trump bukan hanya mantan presiden Amerika Serikat. Ia adalah fenomena politik yang membentuk era baru dalam pemerintahan Amerika Serikat. Dalam kebijakan proteksionisnya, hingga pendekatan American First, ia mengubah cara dunia memandang Amerika. Namun, di balik kebijakan yang penuh kontroversi, ada hasil yang tidak bisa diabaikan. Perang dagang melahirkan peluang baru bagi ekonomi dalam negeri. Pendekatan keras terhadap imigrasi mengurangi angka masuknya imigrasi ilegal, dan reformasi pajak sempat meningkat daya beli masyarakat. Kini pertanyaannya, apakah kebijakan Trump benar-benar membawa Amerika menuju kejayaan? Atau justru memperdalam perpecahan? Dengan wacana kembalinya Trump dalam pemilu mendatang, dunia kembali menanti. Akankah sejarah terulang? Ataukah Amerika akan memilih jalan baru? Inilah akhir cerita Doc Info kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Doc Info.